Hai, what's up guys? Welcome back to RL Chess. Dan kali ini gue akan ajak kalian untuk menonton partai dari juara dunia Magnus Carlsen di babak kedua Champion Chess Tour Finals melawan pecatur Azerbaijan yang sangat taktikal dan yang berhasil mengalahkan Magnus Carlsen di game pertama ya, yaitu siapa lagi kalau bukan Shahryar Mamediyarov, teman-teman. Nah, di game kedua ini Magnus dia bangkit. Magnus mengeluarkan mode hook ya. Dia marah dan dia apa yang akan terjadi di game kedua ini langsung saja. Saya sudah nggak sabar dan check it out. Ya, memegang buah putih, Magnus memulai dengan M4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5 dan A6. Yes guys, ini adalah pattern pembukaan Ruy Lopez atau Spanyol ya. Kemudian Magnus gajah 4, kuda F6 dan rokade. Dan di sini Shahryar Mamediyarov ya, karena dia tipe playing stylenya, gaya bermainnya sangat taktikal sekali. Dia suka permainan yang sangat kalkulasi ya. Maka dia mengambil kuda kali E4. Kemudian Magnus D4 yang apabila dimakan ada langkah benteng E1 ya selanjutnya. D5, kuda D4 dan F3. Jangan sekali-kali berani untuk mengambil E kali D4 karena ada benteng E1, D5, kuda kali D4. Ya, ada kuda kali D4 dan kalau kalian berpikir gajah D7, di sini ada gajah kali C6 dan selanjutnya F3 ya teman-teman. Ya, saya ingin tunjukkan supaya teman-teman gak terjebak dalam mengambil E kali D4. Selanjutnya B5 dan gajah B3. Kemudian D5, D kali E5, sama-sama pionnya dikembalikan, gajah E6, C3 dan gajah C5. Ya, mempining raja di G1 dari C5 dan G1. Kudanya juga sangat mengganggu ya di pertahanan seorang Magnus Carlsen. Kemudian Magnus coba mengganggu kudanya dengan kuda B D2 dan rokade, tetap dipilih oleh Shahryar Mamediyarov dan Magnus gajah C2. Kembali menyerang kuda yang berada di E4. Ya, Mamediyarov di langkah ke-11 ini melakukan langkah combination atau kombinasi dengan menukar kuda dan gajahnya, ditukar dengan benteng dan satu pion teman-teman. Benteng kali F2, tapi tidak langsung gajah kali F2 tapi F6. Yang kemudian Magnus lebih memilih kuda F1 dengan tujuan F kali E5 dan gajah E3. Ya, dapat pion lagi nih, jadi gajah kali F2, raja kali F2 dan F kali E5. Jadi kalau bisa dihitung gajah kuda ditukar dengan benteng dan dua pion ya. Raja G1 mundur, gajah G4 dan kuda E3 Magnus mengancam gajah di G4 dan pion di D5. Ya, tidak berani ya, tidak berani untuk menukar gajah kali F3 yang sebenarnya udah tanggung nih, kepalang tanggung ya. Tapi mungkin melihat bahwa Magnus merupakan pemain yang sangat jago banget mendevelopment buahnya ya, yang apabila diteruskan mungkin gajah kali F3, G kali F3, dan apabila mendorong D4, Magnus akan jalan menteri D3 ya, mengancam ke petak H7 ya. Dan kudanya tinggal kuda G4 selanjutnya setelah G6. Dan apabila hitam kuda E7, Magnus tetap akan menjalankan menteri D3 mengancam petak H7. Lihatlah bahwa gajah C2 ini sangat superior sekali teman-teman. Makanya sebenarnya buang langkah ya dari Shahryar Mamediyarov. Dia akhirnya memilih going back, kembali lagi ke gajah 6 dan kemudian Magnus B3. Idenya adalah mengeluarkan gajah ke A3. Raja A8, gajah A3 mengancam benteng. Kemudian benteng F4, gajah C5 ya. Benteng F4 punya ide B4 ya, untuk membuat gajah Magnus pasif. Kemudian D4, C kali D4, E kali D4 dan menteri D3, ancam checkmate. Langsung dijawab gajah G8. Kemudian kuda F5 Magnus. Ya, Magnus coba catching ya. Dia coba tangkap pion di D4-nya supaya keluar dari tekanan ini. Menteri D5, kemudian gajah A3. Benteng E8, benteng D1, benteng M4 dan kuda G3. Ya, kemudian benteng E3 dan menteri D2.
Tetap target dari seorang juara dunia Magnus adalah mendapatkan pion D4-nya ini. Benteng E6 dan gajah B2, benteng D8 dan berhasil diambil kuda kali D4. Yang berarti apa? Selain mendapatkan pion, berarti gajah gelap dari Magnus sangat superior di B2 dan C2. Inilah kekuatan sepasang gajah ketika permainan terbuka, teman-teman. Yang dimana dalam rumus teori catur ya, sepasang gajah lebih bagus dalam permainan terbuka. Menteri C5 pinning, sekaligus idenya kuda kali D4, gajah kali D4, benteng kali D4, menteri kali D4, dan mendapatkan gajah di C2. Ya, Magnus tahu kuda E4 kemudian mengancam menteri E7 dan menteri E3. Ya, menghindari pinning sekaligus menjaga kuda E4. Kemudian Shahriar Mahmudiyarov benteng kuda kali D4, benteng kali D4, benteng kali D4, dan menteri kali D4. Mengancam pion di G7. Ya, kemudian C5 ya. Wow, dikasih lagi bang. Iya, teman-teman jangan terpancing ya. Apabila kalian lakukan menteri kali C5, Shahriar akan benteng kali E4. Ya, peraduan menterinya, tapi bentengnya menjaga menteri tersebut. Taktikal ya. Dan gimana kalau dimakan sama kuda, teman-teman? Ya, kalau kalian makan kuda kali C5, ada benteng E1, raja F2, dan ada benteng E2, mendapatkan gajah di C2. Ya, makanya di sini Magnus menteri C3. Tetap mengontrol petak G7-nya, teman-teman. C4, B kali C4, B kali C4, dan H3 Magnus membuka jendela ya untuk pelarian rajanya. H6, menteri kali C4, benteng B6 mengancam gajahnya, sekaligus bentengnya mengancam gajah B2, kembali lagi menteri C3. Ya, gajah kali A2 dan kuda G3, menyiapkan kuda F5 untuk mengambil pion G7. Gajah G8 dan kuda F5. Ya, terpaksa menteri F6 ya, seorang Shahriar Mahmudiyarov yang dimana Magnus juga harus makan, karena ada peraduan sampai ke petak B2. Makan-makan gajah D4, benteng C6, ancam lagi gajah, benteng E6, ancam lagi gajah D5, kemudian benteng E8. Ya, Magnus tidak mau menukar, tentunya dia gajah C6 dulu, tidak buru-buru ngambil gajah kali F6 karena ada jalan raja H7 dan raja G6. Ya, benteng E6, gajah D7, benteng E1 skak, raja F2, benteng D1, raja E2. Ya, gajah B3 kemudian baru gajah kali F6. Raja G8 dan kuda D4. Lihat permainan cantik ya dari sepasang gajah dan kuda Magnus ini, keren banget sih. Raja G6, gajah E5, dan raja F7. Ya, bisakah kalian tebak langkah mematikan dari Magnus untuk menutup permainan ini, teman-teman? Right, ya, kita lihat benteng dijaga oleh gajah, dan apabila gajahnya hilang, maka bentengnya bisa dimakan. Benar banget, gajah E6 menjadi langkah kunci di langkah ke-51 dalam permainan game kedua Champion Chess Tour Final, yang apabila dilanjutkan gajah kali E6 dan raja kali D1. Magnus masih punya aset 2 pion di G dan H, yang apabila diteruskan ini ya pasti kalah juga sih. Oke teman-teman, bagaimana di game kedua ini? Akhirnya Magnus ya mulai menerka ya. Sepertinya Magnus nih hanya memberikan giveaway pada partai pertama di Champion Chess Tour Final melawan Shahriar Mahmudiyarov. Ya, lagi-lagi buah putih yang memenangkan pertandingan. Hati-hati Shahriar Mahmudiyarov, dan tinggal 2 partai lagi untuk kedua pemain. Dan kalau kalian suka dengan permainan ini, jangan lupa dukung RL Chess dengan cara like, share, subscribe, dan komen, teman-teman. Dukung terus Percaturan Indonesia dan saksikan perjuangan para top grandmaster di kejuaraan Champion Chess Tour Final 2021 nanti malam jam 21.40 waktu Indonesia Barat, the only, hanya di YouTube RL Chess. Saya pamit, Catur Yes Indonesia Jaya. Itulah pentingnya sepasang gajah dalam permainan terbuka, kawan-kawan.